Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan dan Riset Teknologi, merupakan satu contoh bagi kita bahwa dunia bisnis haruslah dihindarkan bercampur baur dengan dunia politik. Kata-kata hari ini Mas. Seumur hidup saya, integritas nomor satu, kejujuran adalah nomor satu. Allah akan melindungi saya, insya Allah. Jampisus pada hari ini kembali menetapkan satu orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019-2024. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka NAM akan dilakukan penahanan di rutan selama 20 hari ke depan sejak hari ini tanggal 4 September 2025 bertempat di Rutan Salimba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel. Kita benar-benar prihatin dan terenyuh serta sangat terkejut ketika mantan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menjadi tersangka kasus dugaan korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung sekarang ini. Yang membuat kita terenyuh, membuat kita prihatin, membuat kita terkejut adalah karena kita tahu Nadiem Makarim ini seorang pengusaha, seorang pebisnis yang masih berusia muda, yang kita tahu dia adalah juragannya Gojek dan dia adalah pencetus ojek online di Indonesia ini yang benar-benar mengejutkan kita di negeri ini. Seorang anak muda yang cerdas, yang sukses, yang lincah, yang benar-benar bisa jadi contoh teladan bagi anak muda lainnya. Ketika dia kelihatan oleh publik sukses di ojol. Orang ini dari seorang konsultan hingga mendirikan startup Dekakorn pertama di Indonesia. Nadiem Makarim, founder Gojek, lahir pada tahun 1984 dari seorang ayah yang merupakan pengacara sukses bernama Nono Makarim. Beliau merupakan seorang anak yang bersekolah SMA di Singapura, kemudian bergelar sarjana International Relations di Amerika, dan mendapat gelar master dari Harvard. Nadiem memiliki background profesional sebagai konsultan sebelum akhirnya mendirikan Gojek di tahun 2011 dan berkembang pesat setelah meluncurkan aplikasi di tahun 2015. Inovasi yang dilakukannya sukses karena sangatlah mendisrupsi penggunaan ojek tradisional atau pangkalan di Indonesia. Setelah 10 tahun Gojek berdiri, akhirnya perusahaan yang didirikan Nadiem mendapatkan status Dekakorn, yaitu startup yang memiliki valuasi di atas 140 triliun rupiah. Saat ini Nadiem telah mundur dari Gojek karena mengemban amanat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Dari kisah Nadiem Makarim mendirikan Gojek yang menjadi salah satu startup paling sukses di dunia, hal yang paling penting adalah solusi inovatif yang mampu mendisrupsi dan menjawab kebutuhan masyarakat. Tetapi apa yang tidak dikata, anak muda ini ternyata tergoda oleh dunia politik, terayu
oleh jabatan menteri, sehingga dia masuk ke dunia politik menjadi menterinya kabinet Jokowi. Kini apa yang terjadi? Dia tersandung kasus korupsi. Dia menjadi tersangka. Waduh. Anak muda yang menjadi contoh teladan bagi anak muda lainnya di dalam berbisnis, di dalam hidup mandiri, tiba-tiba sekarang hidupnya menyedihkan, memakai baju tahanan yang sangat-sangat tidak bisa kita gambarkan bagaimana jadinya seorang Nadiem Makarim. Di sini kita patut belajar, patut bercermin diri. Seperti dikatakan oleh pengarang terkenal, cerpenis terkenal, sastrawan terkenal, A.A. Nafis. Inilah yang namanya alam terkembang jadi guru. Sobat DB, gara-gara masuk ke dunia politik, gara-gara menjadi menteri, kehidupannya hancur. Bisnisnya, aduhai. Karena itu sekali lagi, seperti yang pernah saya katakan pada konten saya terdahulu. Hai anak muda, kalau Anda menjadi pebisnis, kalau Anda membangun bisnis, kalau Anda sedang mengembangkan bisnis, fokuslah Anda pada bisnis Anda. Jangan Anda tergoda oleh rayuan dunia politik yang menggambarkan kursi empuk, yang menggambarkan hidup sebagai seorang pejabat, yang menggambarkan uang bertabur bagaikan rama-rama berterbangan. Jangan tergoda oleh itu, wahai anak muda. Fokuslah Anda kepada bisnis Anda, bangunlah bisnis Anda. Biarlah orang politik hidup di dunia politik. Jangan Anda tergoda oleh kursi empuk pejabat. Jangan Anda tergoda oleh ajudan yang banyak, oleh mobil dinas plat merah yang banyak, oleh kunjungan ke sana, kunjungan ke sini ditunggu. Jangan tergoda oleh itu. Mengabdilah Anda kepada bangsa dan negara melalui bisnis Anda. Anda bisa menyumbang, Anda bisa membangun jalan kalau ada jalan desa yang jelek. Anda bisa membantu banyak orang dengan menyerap tenaga kerja kepada perusahaan Anda. Banyak yang bisa Anda lakukan sebagai seorang pengusaha kalau Anda sudah sukses untuk membangun bangsa dan negara ini. Bukan hanya satu dengan cara menjadi pejabat negara, bukan. Kita dapat membayangkan sekarang ini bagaimana penyesalan seorang Nadiem Makarim. Kita yakin dalam hatinya sekarang berbisik, kalaulah saya dulu tidak tergoda untuk menjadi menteri, tidak tergoda untuk masuk ke dunia politik, menjadi tim ses saat pilpres, menjadi ini, menjadi itu di dunia politik, tentu saya akan bisa tetap mengembangkan bisnis saya ini. Tentu tidak begini jadinya saya. Tapi apa yang tidak dikata nasi sudah jadi bubur. Sekarang ini nasi sudah jadi bubur. Sobat DB, yang kita inginkan sekarang, negara ini memiliki anak bangsanya yang banyak jadi pengusaha, sehingga banyak yang pembayar pajak daripada pemakan pajak. Pengusaha itu pembayar pajak, Sobat DB, pembayar pajak. Pejabat itu, mohon maaf ini, pejabat itu pemakan pajak. Gajinya dibayar dengan pajak, tunjangannya dibayar dengan pajak. Kadang-kadang korupsinya, apalagi juga yang dikorupsinya dana pajak. Maka suatu negara baru dikatakan sejahtera apabila di negara itu minimal 4% dari warga negaranya
sudah menjadi pengusaha. Negara kita bagaimana sekarang ini? Negara kita Indonesia baru mencapai persentase 3,35 sampai 3,47%. Dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya seperti Singapura, Amerika, termasuk Malaysia, kita masih tertinggal jauh. Persentase negara Singapura telah mencapai 8,6 sampai 9%, Amerika sudah mencapai 12%, dan Malaysia pun yang berdekatan dengan kita sudah mencapai angka 4 sampai 4,74%. Negara kita masih bangga menjadi pegawai negeri, memakai pakaian dinas, berlambang-lambang di kiri kanan, pergi pagi pulang sore, bangga sekali itu. Negara kita bangga menjadi pejabat negara, pakai mobil ngeong-ngeong hilir mudik, mengganggu jalannya masyarakat. Padahal masyarakat bayar pajak. Tetapi ketika lewat mobil ngeong-ngeong itu, kita masyarakat yang bayar pajak harus minggir ke pinggir jalan. Yang ngeong-ngeong itu makan uang pajak cuman. Bangga kita itu. Bangga. Jadi di negara kita Indonesia ini, orang masih banyak yang lebih mementingkan prestasi daripada prestasi. Baju bermerek-merek, mobil plat merah, kesana kemari BBM tak bayar, kesana kemari ongkos dibayarkan negara, bangga sekali itu. Sekarang saya undang, saya panggil, saya himbau anak muda. Hai kalian anak muda yang punya pendidikan, hai kalian anak muda yang tamatan SLTA, tamatan perguruan tinggi, S1, S2, S3. Kalian tolong menjadi orang mandiri. Kalian tolong cintai negara dan bangsa ini melalui profesi kalian sebagai seorang pengusaha. Tolong kalau kalian sayang kepada bangsa dan negara ini, tolong kalian menjadi pebisnis, menjadi pengusaha, menjadi pembayar pajak. Kalian jangan menjadi pemakan pajak. Tolong. Berkacalah kalian kepada Nadiem Makarim, yang seorang anak muda yang sudah demikian mapan, tiba-tiba menjadi orang politik, menjadi pejabat negara, akhirnya sekarang masuk jeruji besi, menjadi seorang yang tersangka koruptor. Sebentar lagi tentu akan menjadi terpidana koruptor. Padahal kurang apa seorang Nadiem Makarim? Uangnya telah banyak. Dan Nadiem Makarim pun kita tahu dia berasal dari orang tuanya yang disegani di negara ini. Disegani orang tuanya, seorang pengacara kondang orang tuanya. Sobat DB, sekali lagi saya ingin mengatakan, jadilah Anda seorang pebisnis, jadilah Anda seorang pembayar pajak, jadilah Anda seorang pengusaha. Jangan Anda menjadi seorang pemakan pajak. Jangan Anda terlalu bangga kalau menjadi seorang pemakan pajak. Jangan Anda terlalu bangga. Naik gaji joget-joget, naik tunjangan joget-joget, di tengah rakyat yang susah, di tengah rakyat yang menderita hidupnya karena ekonomi yang morak-marik. Kita sekarang hanya dapat berdoa agar tidak ada lagi Nadiem Makarim yang lain yang bagaikan tunas tumbuh, patah, hancur, berkeping-keping gara-gara masuk dunia politik, gara-gara menjadi pejabat negara. Hancur ya, hancur. Jangan ada lagi Nadiem Makarim yang lain yang menjadi korban karena tergoda oleh empuknya kursi pejabat. DB Channel selalu mendoakan semoga seluruh pemirsa DB Channel menjadi pengusaha sukses kaya raya. Salam sukses dari DB Channel, salam sukses dari saya Bustami Narda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.